Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang fikih muamalah yang akan dibacakan oleh saudari Alifatu Mairatu Ulfa. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum yang berupa peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ruang lingkup fikih muamalah mencangkup segala aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua. Ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang ada kaitannya dalam peredaran hidup masyarakat. Yang kedua, ruang lingkup pembahasan adiniyah ialah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batas tindakan, perseroan dan persoalan harta dan tenaga. Yang B, tijarah. Pengertian tijarah. Tijarah adalah akad perdagangan mempertukarkan barang dengan mata uang menurut cara yang ditentukan. Mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta diperbolehkan oleh syariah. Semua bentuk akad yang ditujukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan oleh keuntungan. Dua, macam-macam akad. Yang pertama, akad yang mengacu pada konsep bagi hasil. Yang kedua, akad yang mengacu pada konsep jual beli. Di antaranya baistaman, ajil, murabahah, salam, dan istisna. Yang ketiga, akad yang mengacu pada konsep sewa, di antaranya ijarah dan muntahiyah bitamalik. Yang keempat, akad yang mengacu pada konsep titipan, wadiah yadamanah dan wadiah yadomanah. Tiga, macam-macam tijarah. Tijarah duliyah atau perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa antar negara melalui ekspor dan impor. Yang kedua, tijarah ghairu madurah atau perdagangan jasa. Yang C, pengertian ijarah. Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata ajara yajiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Syarat sah, syurut al-sahih, dan syarat mengikat. Adanya syarat ini dimaksud untuk menjamin bahwa ijarah yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya. Yang D, salam. Pengertian salam ada akad salam atau jual beli. Salam adalah jual beli yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai. Penjualan yang karakteristik tanggungannya atau barang telah terdeskripsikan di awal dengan harga atau modal kerja dibayarkan di depan. Dua ulama mazhab yaitu Syafi'i dan Hambali mendefinisikan akad salam adalah sebagai sebuah akad terhadap barang yang teridentifikasi spesifikasinya yang akan dikirimkan pada waktu tertentu dengan penyerahan harga atau uang ketika dalam sesi kontrak atau majelis akad. Adapun Maliki mendefinisikan salam adalah sebuah transaksi jual beli yang dilakukan dengan memberikan harga atau uang di muka dan pengiriman atau penyerahan barang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, rukun dan syarat jual beli salam.
A. Rukun akad salam. Agar akad salam atau jual beli salam sesuai dengan syariat, maka terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi. Apa saja rukunnya? Rukun inti yang terdapat dalam jual beli salam adalah sighat atau ijab kabul. Sighat atau ijab kabul. Hanafi, Maliki, dan Hambali menyatakan bahwa bentuk ijab menggunakan tem salaf atau salam dari kamu dengan akad salam dan penjual menjawab, saya terima dengan ijab kabul seperti itu, maka rukun salam sudah terpenuhi. Kemudian Zufar dan Syafi'i berpendapat tidak akan sah akad salam kecuali dengan perkataan salaf atau salam. Landasannya adalah analogika tentang jual beli tidak akan konklud karena barang tidak exit saat sesi transaksi. Maka perkataan salam atau salaf menjadi rukun penting. Tidak bisa hanya mengucapkan jual beli, bisa karena ada kondisi-kondisi yang berbeda. Yang B. Syarat akad salam. Syarat akad salam terfokus pada harga dan atau objek salam atau barang. Ulama mazhab sepakat bahwa suatu objek penjualan dinyatakan valid dalam transaksi salam ketika telah mencapai 6 syarat diantaranya. 1. Jenis diketahui dengan spesifik. Yang kedua, karakteristik atau sifat diketahui. Yang ketiga, jumlah diketahui. Yang keempat, waktu penundaan diketahui. Yang kelima, harga yang diketahui. Yang keenam, penyebutan tepat yang jelas ketika transportasi barang memiliki biaya. Qard. 1. Pengertian qard. Qard adalah harta pinjaman yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dari mal misali yang kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dalam kata lain, qard adalah suatu perjanjian khusus untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Syed Sabiq mendefinisikan qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang atau mukrid kepada penerima hutang atau muqtarid untuk kemudian dikembalikan kepadanya atau mukrid seperti yang diterima ketika ia telah mampu membayarnya. Secara terminologi, muamalah adalah memiliki sesuatu atau hasil pinjaman yang dikembalikan sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis, qard adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Rukun dan syarat qard. Rukun qard atau hutang piutang ada 3, yaitu 1. Sighah, 2. Akidain atau dua pihak yang melakukan transaksi. Yang ketiga, harta yang dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syarat adalah sebagai berikut. A. Sighah. Yang dimaksud sighah adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha bahwa ijab itu sah dan lafal hutang dan dengan semua lafal yang menunjukkan maknanya. Seperti kata aku memberimu hutang atau aku menghutangimu. Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan seperti aku berhutang atau aku menerima atau aku ridho dan lain sebagainya. Yang B. Akidain, yaitu yang dimaksud dengan akidain atau dua pihak yang melakukan transaksi adalah pemberian hutang dan penghutang. Adapun syarat qard sebagai berikut. 1. Qard tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Yang kedua, akad qard tidak dibarengi dengan transaksi lain seperti jual beli lainnya. Kesimpulannya, ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ruang lingkup fikih muamalah mencangkup segala aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Tijarah adalah akad perdagangan mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang ditentukan, yaitu
Ijarah secara etimologi adalah masdar dari dua kata ajara yajiru, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Yang terakhir, berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. Sekian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.